hidup dengan beretika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." Yang kedua, keharmonisan sosial. Akhlak yang baik mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Sifat-sifat seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak yang menyebut Allah." Dan dia yang banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang adil. Pendidikan akhlak menciptakan pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin dengan akhlak yang baik akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang pentingnya akhlak dalam Quran surah Al-Balad ayat 11 sampai 16 yang artinya, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberikan makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Quran surah Al-Balad. Adapun hadis Nabi tentang akhlak, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik. Beberapa hadis yang relevan antara lain, yang pertama, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, ada pula Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Adapun metode pendidikan akhlak ada 4. Yang pertama, teladan. Misalnya, guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dan orang dewasa lakukan di sekitarnya. Karena walaupun seseorang, misalnya anak-anak, mendapatkan masukan tentang pelajaran akhlak, akan tetapi apabila di sekitarnya tidak ada yang menjadi tauladan, maka tidak akan berefek kepada anak tersebut. Maka dari itu pentingnya seorang tauladan. Kemudian pembiasaan. Melalui pembiasaan, nilai-nilai akhlak dapat ditanamkan sejak dini. Misalnya membiasakan anak untuk berkata jujur, bersikap sopan, dan membantu sesama. Dengan adanya pembiasaan sejak dini, maka dia akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang ketiga, pengajaran langsung. Mengajarkan akhlak melalui cerita-cerita moral, ceramah, dan diskusi tentang nilai-nilai etika. Kemudian yang terakhir, yang keempat, lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan akhlak. Sekolah dan rumah harus menjadi tempat yang mendukung pembelajaran dan praktik akhlak yang baik. Karena adapun misalnya seorang anak sudah memiliki akhlak yang baik, ketika dia hidup di lingkungan yang kurang mendukung, maka dia mau tidak mau akan terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka dari itu pentingnya lingkungan yang mendukung. Kemudian, kias dan ijtima para alim ulama. Kias digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis pada situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks tersebut. Misalnya, prinsip kejujuran dan amanah dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan modern seperti bisnis dan teknologi. Ijtima para alim ulama. Ijtima adalah konsensus para ulama dalam menetapkan hukum atau prinsip berdasarkan dalil-dalil syar'i. Konsensus ini penting dalam menentukan standar akhlak yang berlaku dalam masyarakat muslim. Misalnya, ijtima para ulama dapat memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai akhlak dalam pendidikan formal dan non-formal. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, silakan moderator lanjutkan. Ya, terima kasih untuk Kak Kaila atas presentasinya. Untuk selanjutnya Kak Deva ada nggak tinggi? Silakan Kak Deva. Tidak ada, Kak, sepertinya. Nggak ada.
Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya lanjutkan terkait dengan materi pendidikan akhlak yang mencakup beberapa ayat Al-Quran yang tadi di dalam surah Al-A'raf, Al-Ahzab, dan lain tadi. Untuk terkait dengan teks ayat wahfid lahumma janahadulli minar rahmah wa qur rabbirhamma kama rabbayani shaghira. Terkait dengan tafsir ayat ini yaitu berbicara tentang pentingnya sikap rendah hati dan kasih sayang terhadap orang tua. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa perintah untuk menghadapi mereka dengan sayap kelemah lembutan berarti kita harus bersikap penuh kasih dan sabar. Ayat ini menunjukkan bagaimana seseorang harus menghormati dan memuliakan orang tua mereka sebagai bentuk terima kasih dan pengorbanan dan atas apa yang diberikan padanya terkait dengan pendidikannya. Jadi terkait dengan tafsir ini mengajarkan pada kita bahwasannya anak kalau terhadap orang tua itu harus menghormati dan memuliakan. Seperti halnya yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, surah Al-A'raf. Terus dalam konteks ini, pendidikan akhlak mengajarkan kita tentang pentingnya bersikap penuh kasih dan hormat pada orang tua. Sikap ini merupakan bagian adab dan etika yang harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan anak-anak. Penanaman nilai-nilai ini akan membentuk kepribadian anak yang tidak hanya taat pada agama, tetapi juga menghargai hubungan keluarga. Ini seraya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanyai oleh para sahabat terkait amal apa yang paling disukai di sisi Allah. Yaitu Rasulullah menjawab yaitu pertama as-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu, dan yang kedua yaitu birrul walidain, menghormati pada orang tua. Terus terkait dengan tafsir ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 21 terkait ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ila akhirih. Ayat ini menekankan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi umat Islam dalam sebagai aspek kehidupan, termasuk akhlak. Ini seraya dengan apa yang disampaikan Rasulullah terkait dengan akhlak. Jadi in nama buistu liutamima makarimal akhlak. Bahwasanya sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam tafsir Jalalain menguraikan bahwa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah cara terbaik untuk mengikuti petunjuk Allah dan meraih kebahagiaan di dunia akhirat. Jadi menurut kami pendidikan akhlak ini harus mengacu pada teladan Rasulullah yang merupakan figur utama dalam membentuk karakter umat Islam. Pelajari dan meladani perilaku Rasulullah akan membimbing umat untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan menghasilkan akhlak yang mulia. Soalnya apa? Al-adabu fawqal ilmu. Adab, akhlak, atau etika itu di atas ilmu. Kita bisa meniru apa yang telah ditirukan oleh Rasulullah, dan kita juga bisa melihat contoh kepada guru-guru kita atau para ulama terkait dengan ahwal mereka. Bagaimana mereka terkait dengan tutur kata, tindak tanduk, terus cara mereka berbicara, cara mereka mengayomi masyarakat, juga bisa mencontoh contoh terkait hal ini. Soalnya apa? Soalnya para ulama itu termasuk al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Terus dalam Quran surah Al-Balad ayat 11 sampai 16 terkait ayat Falak tahamal akobah wa ma adoro kamal akobah fakku rokobah
au it'amun fi yaumin dzi masghubah yatiman dzat maqrabah au miskinan dza matrobah. Ayat ini menggambarkan tentang pentingnya amal kebaikan dan kepedulian sosial, seperti membebaskan budak, memberi makan orang yang lapar, dan membantu yatim serta orang miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa amal-amal ini merupakan bentuk dari pengorbanan dan kepedulian sosial yang menjadi landasan pendidikan akhlak yang baik. Jadi bila mana kita mengacu pada Quran soal balad ayat 11-16, bahwasanya pendidikan akhlak yang baik yaitu melibatkan kepedulian terhadap sesama dan amal sosial. Ini ada hubungannya keterkaitan dengan hablum minannas. Membiasakan anak-anak untuk berbuat baik dan peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu. Membantu membentuk karakter yang penuh empati dan tanggung jawab. Ini merupakan bagian penting dari pendidikan akhlak yang harus ditanamkan sejak usia dini. Dan kesimpulannya bahwasanya materi pendidikan akhlak ini bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang kuat. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran dari ayat-ayat Al-Quran serta meneladani Rasulullah SAW dan para ulama, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang baik, peduli, dan bertanggung jawab. Pengetahuan ini juga harus diteruskan kepada generasi berikutnya untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Pendidikan akhlak merupakan aspek penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Melalui pendidikan akhlak, kita dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi yang luhur. Tantangan dalam pendidikan akhlak dapat diatasi dengan kerjasama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan akhlak yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, silakan barangkali kalau Kak Diva sudah ada, kalau nggak ada ya saya cukupkan sampai sini. Langsung saja saya kembalikan ke teman-teman semua, barangkali ada pertanyaan atau apa nanti sebelum kita serahkan ke Bapak dosen. Monggo. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau curhat? Ya, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebut namanya ya, nama dan kelasnya ya. Yang Muhammad bertanya Zuhair, itu insya Allah nanti kelas nilai plus ya. Ya, silakan namanya. Siapa? Muhammad Zuhair, kelas B. Pak Yai. Namanya siapa? Nggak kedengaran. Muhammad Zuhair, kelas B. Zuhair, Jadi, kelas B. kelas B ya. Siapa namanya? Nggak jelas, nggak jelas. Zuhair. Endut-endutan ya suaranya nih. Sinyal mungkin Pak. Iya, Zuhair. sinyalnya. Ya, silakan. Nah, di media sosial banyak perdebatan tentang nunduk-nunduk di tradisi Jawa gitu. Menurut kakaknya, nunduk-nunduk seperti di tradisi Jawa itu masih dalam ajaran Nabi atau sudah berlebihan? Terima kasih. Ya, bagus sekali. Lupa apa? Tadi coba nut-nutan ya. Namanya siapa? Jelas coba. Namanya siapa? Muhammad Zuhair. Oh iya, Muhammad. Baru jelas nih sekarang. Ya, yang lainnya silakan. Halo. Yang lainnya hadir tidak nih? Menyimak atau enggak nih? Ya, Tadi silakan. pertanyaannya Ya, bisa diulang lagi pertanyaannya. tadi tentang nunduk-nunduk katanya. Ya, masalah nunduk-nunduk yang biasa pakai adat Jawa itu termasuk akhlak bukan katanya ya. Begitu kalau nggak salah ya. Moderator gimana? Bisa. Ya, Kiai, terkait nunduk-nunduk. Ya, ya. Bagus Ini sekali. langsung dijawab atau ditampung dulu, Kiai?
Kalau ada ditampung dulu ya, kalau ada. Ya kalau nggak ada sambil nunggu bisa dijauh aja gitu ya. Oke? Oh gitu. Monggo silakan barangkali ada. Tanya lagi kalau nggak ada di saya jawab dulu. Ya, silakan. Ya langsung saja saya jawab terkait dengan apa adat terkait santri ketika bertemu dengan kiainya menunduk ya Kiai. Iya, iya, iya. Terus? Untuk terkait dengan seperti itu kan bahwasanya itu tradisi seperti itu kan cuma ada hanya di Indonesia ya, khususnya di pesantren. Khususnya di pesantren-pesantren ya entah di Jawa, di luar Jawa, kebanyakan seperti itu. Untuk seperti itu menandakan bahwasannya santri itu apa ya? Santri menerapkan apa yang disampaikan oleh para kiainya khususnya di dalam kitab taklim atau adabul alim muta'alim terkait dengan apa namanya kaitan antara guru dan murid bahwasanya santri bila ketemu dengan gurunya dia harus hormat, harus apa ya, kalau istilah nunduk-nunduk niku ya cuma tradisi sebenarnya itu bawahnya ya menghormati semisal kiainya baru lewat atau apa santri berhenti terlebih dahulu terus kemudian menunduk itu menunjukkan santri itu hormat kepada gurunya dan cara mengagungkannya seperti itu tradisi itu cuma hanya ada di pesantren dan seperti itu pas apa yang dalam kata Rasulullah atau dalam itu terkait dengan redaksi al-adab fawqal ilmi. Adab atau etika itu di atas ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya santri dia menghormati atau memuliakan gurunya dengan cara seperti itu. Itu bagus sekali. Gunanya untuk apa? Untuk menanamkan bahwasannya ada yang lebih tua yang harus dihormati, khususnya terhadap para guru-gurunya seperti itu. Barangkali bisa ditambahkan Kak Kaila, silakan monggo. Ya, silakan. Makalah yang lainnya ikut partisipasi. Tadi Kak Lukman ya atau Kak Atik tadi ya? Yang barusan siapa? Halo. Barusan moderator siapa? Lukman. Kak Kak Lukman ya. Lukman. Ya, oke oke. Nah, yang lainnya tuh Atik, Kaila, Depa, silakan. Atau yang Baik, lainnya, teman mau menambahkan. melanjutkan sama aja sama seperti Kak Lukman tadi, bahwasanya itu merupakan adab juga terhadap guru. Karena apabila santrinya menghormati gurunya, maka gurunya pun akan ridho. Dan ketika guru ridho kepada murid, insya Allah itu bisa mempermudah pelajaran santri atau mendapatkan keberkahan atas ridho daripada gurunya tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Iya, bagus. Ini dari Kaila ya? Ya, Iya, Ustaz. ya Pak. Saya Ya, menambahkan terkait siapa apa nih? yang disampaikan Kak Kaila itu sesuai dengan apa kata Rasulullah atau hadis ada hadis yang mengatakan ridho wah fi ridhol masayih juga. Ridhonya Allah juga tergantung ridhonya para masayih. Kalau biasanya kan ridho wah fi ridhol waliden wasutu wah fi sutul waliden. Seperti Iya, itu. iya bagus. Ada lagi dari teman yang lainnya mau menambahkan? Kalau nggak ada, ya mungkin saya insya Allah akan menambahkan ya. Bagaimana ada? Tidak ada. Baik Tidak ada, ya. Ustaz. Ya, sambil nunggu yang lainnya ya. Atau kalau misalkan ada yang mau nyusul bertanya boleh ya. Jadi ini adalah nunduk-nunduk itu ya, bukan berarti kita menyembah ya.
Bukan. Sujudu inhinain. Itu kalau dalam tafsir ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat suruh sujud. Nah, sujud di situ bukan sujud seperti sholat seperti kita ya, tapi sujud inhain. Ya, kalau bahasa Sunda mah murukungkung begitu, menundukkan kepala. Jadi malaikat itu disuruh untuk menghormati Nabi Adam bukan sujud tapi merundukkan kepala ya seperti tadi ya. Kebiasaan para santri ketika ada kiai sebagai ta'ziman wa takriman ya, memuliakan itu merundukkan kepala ya. Kan ada dalam kitab Ta'lim ya, Syekh Jarnuddin mengatakan wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallim kan. Sebagian dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan orang yang punya ilmu, begitu kan? Nah, di antaranya itu ya, kita mengagungkan atau menghormati guru kita ya. Dalam artian bukan apa kita menyembah-nyembah, tapi sebagai mahabbah ya. Kalau sudah ada timbul mahabbah, insya Allah itu ilmu akan nyampe kepada kita. Kalau kitanya sudah nggak mahabbah sama guru, wah itu nggak nempel itu ilmu ya. Begitu ya, itu tentang nunduk-nunduk ya. Jadi kebiasaan yang baik itu ya kita lanjutkan ya. Nah, itu apa namanya, kita ada slogan itu ya. Slogan dari apa pesantren salafi itu kan al-muhafazatu bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil ya sesuatu yang baru, yang modern, yang lebih baik. Itu slogan di pesantren-pesantren ya. Jadi kita menjaga tradisi yang baik ya, harus kita lanjutkan, kita ajarkan kepada anak kita, pada murid-murid kita ya, begitu. Ada lagi yang mau bertanya atau yang menambahkan? Silakan. Halo. Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Ada bertanya? Atau sambil nunggu ya? Enggak apa-apa kalau nanti di tengah-tengah saya menjelaskan atau menambahkan ada yang bertanya, nggak apa-apa, silakan ya. Kita sharing ya. Kita insya Allah akan saling menerima masukan ya, pendapat, dan kita inilah namanya diskusi ya. Nggak boleh ada yang merasa oh saya paling pinter atau merasa saya paling hebat. Enggak. Kita sharing aja ya. Nah, oke. Ada yang mau menambahkan atau yang bertanya? Kalau nggak ada, Ustadz izin bertanya. ya siapa namanya teh? Safira Ustadz dari kelas A. Safira ya. Ya, silakan. Mengenai tadi yang budaya seperti tradisi nunduk di pesantren, Ya. seorang santri kepada kiainya seperti itu Hmm. mungkin untuk kalangan kita, kalangan santri atau orang Islam dengan apa namanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal-hal Ya. seperti itu mungkin bisa sangat mudah untuk diterima gitu ya, tanpa Ya. diperdebatkan pun sangat mudah untuk diterima karena seperti hal yang sangat wajar seperti itu. Akan tetapi bagi orang-orang yang berbeda pemahaman, berbeda akidah dengan kita, ketika mereka menanyakan hal tersebut kepada kita, itu bagaimana cara kita menerangkan kepada mereka, begitu Ustadz? Itu yang sampai sekarang saya belum bisa untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ya. Barangkali dari pemakalah dulu mau menjawab, silakan. Halo, pemakalah. Ya Ustadz, Ya, silakan. dengan apa Ya. memberikan pemahaman kepada di luar santri nggih. Luar santri. Ya, ya. Kalau seperti itu, jadi gini, saya ingat apa kata dawuh Simbah Mustafa Bisri. Yang namanya santri itu bukan hanya di pesantren saja nggih. Jadi orang yang berakhlak baik itu juga dinamakan santri. Betul Ustadz? Ya, ya. Seperti itu. Jadi untuk menanggapi kepada orang masyarakat awam khususnya terkait memberikan kita apa ya, kita ya sampaikan saja terkait dengan apa ya, hal ihwal kait perilaku yang baik Ya. kiai kita yang ada di pesantren. Contoh semisal
kiai kita kalau kalau di dalam sholat jamaah selalu istiqomah disiplin tepat waktu seperti itu. Terus itu menandakan bahwasanya seseorang harus disiplin dalam waktu dalam menjaga sholat jamaah dan menyampaikan ke masyarakat itu tidak semuanya pasti menerima, pasti ada bertolak belakang terkait apa yang kita sampaikan. Ya disampaikan saja yang namanya hidayah atau pemahaman seseorang bila mana di diterima atau enggak itu urusan belakang, yang penting kita sudah menyampaikan seperti ayat sampaikanlah satu ayat saja, baligu ani walau ayatan, sampaikanlah padaku walaupun itu satu ayat, sampaikan saja terhadap pada masyarakat terkait hal-hal kebaikan. Barangkali nanti pasti ketika di rumah pasti akan diingat-ingat, oh terkait dengan hal-hal ihwal baik para orang-orang dahulu, para kiai atau para ulama. Itu pasti mereka suatu nanti pasti akan menerima dengan sendirinya itu. Dari itu silakan Kak Kaila, tambahkan. Kalau dari saya sama saja seperti itu, mungkin bisa disampaikan saja. Insya Allah nanti ada waktunya mereka bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Karena tidak semua orang juga bisa langsung terima kan. Jadi kita sampaikan, sudah kita usahakan sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya memang belum mereka terima, mungkin insya Allah hidayah akan datang pada waktunya. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau nambahkan? Silakan. Ya, halo. Kalau nggak ada, ya saya sedikit nambahkan ya. Halo, Pak Mudakar? Ya Ya, Ustaz, silakan. ya. Jadi begini ya, kita itu harus tahu sikon ya, situasi, kondisi, tambah lagi domisili ya, sikondom lah gitu. Situasi, kondisi, dan domisili. Ada lagi Sandrima itu ditambahin situasi, kondisi, dan toleransi yang panjang. Aduh, luar biasa anak Sandri biasa gitu ya. Jadi ya seperti saya ketika itu pengalaman ya kuliah ya di S1, S2, S3 gitu ya. Kadang ada dosen yang nggak seperti itu ya, nggak mau seperti itu ya. Kita cium tangan pun nggak mau kadang-kadang. Kalau dipesankan kita cium tangan bolak-balik ya, begitu. Kalau ketika kita masuk ke perguruan tinggi gitu bersama dosen, kadang ada dosen nggak mau cium tangan gitu, seperti di pesantren gitu. Makanya kita harus tahu situasi dan kondisi lah gitu ya. Jadi orang yang bijak itu orang yang tahu dan bisa mengadaptasi ya terhadap kondisi yang ada. Ya, Zainuddin MZ pernah mengatakan penari yang baik itu adalah penari yang bisa menyesuaikan dengan irama begitu kan. Ya, itu almarhum Zain itu begitu ya. Dan untuk bagaimana cara menyampaikannya, kita sampaikan saja. Kalau kita hanya wama ana illal balagul mubin, Nabi juga begitu kan. Tidaklah aku hanya menyampaikan, begitu kan? Kalau udah disampaikan itu terserah ya bagi mustamiin yang mendengar, begitu kan? Eh, dan tentunya ya tradisi ini ya NU yang punya ya, Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah yang kita biasa di pesantren. Kalau misalkan orang-orang yang selain itu mungkin beda ya pemahaman kita jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pemahaman kita agar bisa diterima orang lain. Ya kita yang penting intinya saling menghormati, apalagi pada guru kita ya gitu ya. Jangan sampai kita hanya kamuflase aja, hanya casing. Oh di depan guru kita cium tangan bolak-balik gitu kan. Tapi berjamaah enggak, salat berjamaah enggak. Giliran ngaji enggak ada misalkan gitu. Itu kan hanya casing gitu. Saya sering itu bilang sama santri, kamu hanya zuhiriahnya saja, ya sopan depan kiai, depan guru, tapi giliran ngaji enggak ada, bisa gitu kan? Nah, begitu. Jadi kalau mudah-mudahan kita mah ya di samping zohiriyah juga batiniah ya, luar dan dalam, zohirun wa batinan, menghormat guru, dan tentunya menghormat guru itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan keberkahan ilmu ya. Saya sering mengamati anak-anak santri yang begitu takzim sama guru ya, alhamdulillah ketika pulang ke kampung, pulang ke rumahnya itu
ya manfaat ilmunya begitu, berkah. Ada santri yang luar biasa di pesantrennya, pintar, ya pokoknya hebat lah ngajinya, tapi kurang takzim sama guru. Akhirnya jangankan sama orang lain ya, sama diri sendiri pun nggak manfaat ilmunya begitu. Nauzubillah ya. Makanya ini kita ya usahakan ya kita semampu kita untuk takzimul ilmu ya, atau menghormat ilmu atau orang yang punya ilmu. Begitu deh ya. Bagaimana penanya? Udah cukup? Iya, cukup Ustadz. Terima Ya. kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau menambahkan? Silakan. Izin membacakan pertanyaan dari chat Zoom Ustadz. Oke, silakan. Mangga. Siapa namanya nih yang chatnya? Yang menchat ada Muhammad Aminun. Muhammad Aminun kelas B. Ustadz. Minun ya, silakan. Dia bertanya izin bertanya berhubungan dengan akhlak seorang santri kepada kiai. Ya, Bagaimana tanggapan mengenai budaya pesantren yang identik dengan feodalisme? Itu pertanyaan. ya, bagus sekali pertanyaan ya. Ada yang mau menanggapi silakan dari pemakalah. Pemakalah dulu ya, kasih kesempatan silakan. Oh iya, ya Kak, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan hubungan santri dan kiai terkait feodalisme ya, gitu. Ya, ya, ya. Sodomi ya Ustadz. Bukan. Feodal itu ya, ya semacam para penjajah begitu kan? Oh, para penjajah. Mungkin gini ya terkait dengan santri dan kiai terkait dengan masalah identitas dengan feodalisme. Itu sebenarnya bukan masalah dijajah atau kan biasanya kan pesantren disebut dengan penjara suci ya. Itu apa? Itu untuk menanamkan karakter pada santri bahwasanya di dalam pesantren itu seorang santri harus manut pada kiainya. Jadi apa yang disampaikan, misal contoh di dalam pesantren itu kan ada kepengasuhan yang namanya kiai. Di bawah kiai itu biasanya ada para pembina pengasuh pesantren, pembina 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 pesantren. Terus kemudian ada pengurus. Dan terkait dengan pengurus itu biasanya kadang ada kiai yang menugaskan untuk pengurus untuk menyusun kayak kegiatan entah ngaji atau dalam organisasi kesenian. Itu untuk apa? Untuk menanamkan jiwa bahwasanya seorang santri dalam pesantren itu dia sebenarnya bukan dikekang atau di penjara. Itu untuk menanamkan jiwa karakter pada itu bahwasanya seorang santri kalau dia di pesantren, dia selalu mengikuti apa yang disampaikan kiai, peraturan di pesantren. Itu untuk membentuk karakter mereka ketika nanti terjun di masyarakat, dia memiliki bekal yang tangguh bahwasanya saya sudah ditempa berapa tahun di pondok terkait dengan organisasi, masalah pemimpinan dan sebagainya. Ketika terjun di masyarakat, dia itu tidak gampang kagetan ketika menemui sebuah permasalahan dalam masyarakat. Karena kan banyak sekali masyarakat terkait dengan hal entah apatisme, entah sesama tetangga tidak saling rukun atau berbeda pendapat. Itu hal biasa dalam masyarakat. Kita sebagai santri ketika di pesantren seperti itu, ya untuk terkait feodalisme di pesantren itu nggak masalah. Gunanya menempa karakter santri biar bila mana nanti ketika sudah keluar dari pesantren dia sudah siap dalam menghadapi orang-orang di masyarakat yang berbagai macam dan berbagai polemik yang ada di dalamnya. Seperti itu Kak. Silakan Kak Kaila ditambahkan kalau teman-teman yang lain. Oke, sedikit menambahkan. Halo, Assalamualaikum. Sedikit menambahkan mengenai bagaimana hubungan dengan akhlak seorang santri dengan Pak Kiai dan mengenai budaya pesantren yang identik dengan feodalisme.
sependek pengetahuan kami bahwasanya Lembaga. akhlak seorang santri kepada kiai dalam lingkungan pesantren itu melibatkan beberapa prinsip dan etika yang harus dijunjung tinggi. Dan di mana pertama hormat dan taat. Dan yang kita ketahui bahwasanya santri itu di pesantren diharapkan menghormati kiai sebagaimana guru pembimbing. Yang kedua kepatuhan. Dan yang ketiga adab dan etikanya. Dan paling penting itu santri kepada kiainya adalah kejujuran dan keikhlasannya. Dan di mana santri harus jujur dalam berperilaku dan ikhlas dalam menuntut ilmu serta dalam melaksanakan apa-apa yang diberikan tugas oleh Pak Kiai. Dan adapun mengenai tentang budaya pesantren yang identik dengan feodalisme, hal ini sebenarnya sering terjadi dan menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Dan adapun beberapa pandangan yang sempat kami dapatkan, yang pertama itu ada pandangan positif. Salah satunya itu kehormatan tradisi. Sebagian orang melihat penghormatan yang tinggi kepada kiai itu sebagai bentuk penghormatan atau takzim terhadap ilmu dan tradisi yang sudah berlangsung lama. Yang kedua, pembinaan akhlak itu sendiri. Hubungan yang terstruktur antara santri dan kiai ini dianggap efektif dalam pembinaan akhlak dan moral santri itu sendiri. Olehnya itu, secara keseluruhan, budaya pesantren dan hubungan antara santri dan kiai itu sangat kompleks dan sangat berpengaruh oleh banyak faktor, termasuk nilai-nilai dan tradisi keagamaan itu sendiri. Olehnya itu, evaluasi terhadap budaya ini perlu dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kami kembalikan kepada moderator. Ya, silakan moderator. Lanjutkan. Izin Atau ada yang lanjut. menambahkan? Silakan. Ada yang menambahkan? Silakan. Ada pertanyaan yang lain lagi, Ustadz. Ini dulu ya, yang ini dulu. Gimana moderator? Mau menambahkan? Halo? Halo? Yang tadi bertanya gimana? Kira-kira udah cukup? Udah puas? Insya Allah sudah cukup, Ustadz. Nah, udah cukup. Nah, kalau udah cukup, silakan berarti lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Silakan. Dari siapa? Ada pertanyaan dari Nida Nur Sahlani, Ustadz. Dari Kak Kelas? Nida Nur Sahlani. Kelas tidak tertulis di sini, Ustadz, kelas berapanya. Ya. Ya, silakan. Tentang bagaimana cara mengingatkan orang tua ketika mereka sedang berada di jalur yang keliru, agar perkataan kita pun tidak menyinggung dan bisa diterima oleh mereka. Itu pertanyaannya, Ustadz. Ya. Silakan, Pak moderator, pemakalah. Diulang nggak? Maaf, nggak Baik, kurang jelas. saya bacakan lagi tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengingatkan orang tua ketika mereka sedang berada di jalur yang keliru, agar perkataan kita pun tidak menyinggung dan bisa diterima oleh mereka. Oh, seperti itu. Nggih. Terkait dengan cara mengingatkan kita, khususnya anak pada orang tua yang keliru atau berada di jalur yang keliru. Sebenarnya kalau dalam masalah etika, kalau anak kan enggak, ya tidak sepatutnya untuk mengingatkan orang tua. Walaupun tuh itu dalam keliru. Mungkin bisa saja khawatirnya ketika anak langsung menjudgment atau bicara kepada orang tua langsung, itu dikhawatirkan menyinggung atau menyinggung perasaan pada orang tua kita. Walaupun itu bisa saja kita dengan cara kita bilang kepada atau saudara orang tua kita, entah kakaknya ataupun adiknya atau yang lebih tua atau pada para kiai, biar mereka saja yang menyampaikan, biar tidak menjaga perasaan mereka, biar tidak tersinggung. Kita sebagai anak, kita hanya saja bisa mendoakan saja terus. Semoga saja suatu saat nanti orang tua kita yang berada di jalur yang salah segera berbenah atau bertobat. Kita doakan saja terus menerus. Semoga Allah mengabulkan dan orang tua kita berada
di jalur yang tepat lagi. Kalau langsung kita sampaikan, ya benar, kita sama orang tua kan ada yang namanya diskusi atau komunikasi antara anak dan orang tua. Tapi biasanya yang sudah terjadi di masyarakat, kalau anak menyampaikan atau menegur orang tua yang salah berada di jalur, itu khawatirnya ini menyinggung perasaannya, dan nanti efeknya juga kepada anak juga lagi. Nah, kita nanti misal nggak dikasih uang lagi, nggak diberi uang untuk pendidikan kita, nah seperti apa, ya diingatkan tapi dengan waktu yang tepat, tergantung lihat kondisi dan situasi. Bila mana orang tua kita baru istirahat atau nggak ngapa-ngapain, itu diajak komunikasi ya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dan jangan sampai menggurui. Khawatirnya seperti itu, bisa juga nanti menggurui. Ini soalnya pernah terjadi kepada saya ya. Saya cuma mengingatkan saja, mengingatkan pada orang tua yang misal beda pemahaman, beda pendapat saya sama orang tua. Orang tua bilang A gini, saya bilang gini. Tapi saya merasa yang paling benar. Orang tua juga merasa paling benar. Ya ujungnya ya ini nanti jadi apa nih ya? Marah-marahan, nggak marah-marahan ya. Ya ada hal yang kebawa perasaan gitu. Tapi kalau seperti itu, biasanya kalau anak sama orang tua seperti itu, nanti nggak lama akan kembali lagi. Ya, yang namanya orang tua, nggak mau kan anaknya dia apa-apain atau dilakukan yang kasar. Pasti orang tua akan kembali lagi ke anak. Ini cuma contoh saja, contoh. Tapi tidak terjadi apa-apa lagi. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, saya izin ya. Moderator, halo? Ya, Halo? Ustadz, silakan. Ya. Jadi begini ya, dalam surat Luqman ayat 15 ya, di situ dinyatakan bagaimana kalau orang tua itu kafir, orang tua itu kurang baik akhlaknya, tetap aja kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita bergaul dengannya dengan baik ya. Kalau bila perlu tadi menasihati dengan cara yang baik ya, dengan lemah lembut dan tahu situasi dan kondisi, kan? Itu pun pernah dialami oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa kan dulu diasuh oleh siapa? Fir'aun ya, selama 30 tahun. Ya. Ketika itu Nabi Musa kan ceritanya mau apa? Mau dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya lari itu, kabur Nabi Musa itu ke Madian. Ya, di Madian ketemu sama Nabi Syuaib. Ya, dan ditikahkan oleh Nabi Syuaib dengan putrinya selama diam di Madian itu selama 10 tahun. Jadi usia Nabi Musa ketika lari dari Firaun itu 30 tahun dan tinggal di Madian 10 tahun jadi 40. Nah, di situ Allah memberikan wahyu atau mengangkat Nabi Musa sebagai nabi. Nah, tugas pertama adalah Nabi Musa disuruh untuk mengajak Firaun. Nah, ini kan ada apa? Bercampur itu ya. Nabi Musa kan punya apa namanya? Semacam hutang budi lah. Dari mulai bayi ya sampai umur 30 tahun diurus sama Firaun, sama Siti Asia ya. Sebenarnya ada hutang budi, tapi ini perintah Allah untuk mengajak kepada Firaun agar tidak musyrik, agar menyembah Allah. Maka Allah mengatakan wa qula lahu qaulan layyina. Nah, sampaikanlah kepada Firaun dengan ucapan yang lembut. Nah, gitu di antaranya. Kita sampaikan sama orang tua dengan kata-kata yang lembut, tidak kasar, atau cara lain misalkan kita mengadakan pengajian di rumah ya, yang hadir orang tua keluarga gitu kan, kita manggil penceramah yang lain ya. Kalau sama kita langsung mungkin ya orang tua misalkan nggak nerima misalkan ya, atau kalau barangkali dengan penceramah yang lain bisa menerima, begitu ya. Pertanyaan dari Teh Nida ya. Nah, jadi intinya tetap kita menyampaikan sama orang tua tapi dengan kata-kata yang lembut dan tahu situasi dan juga tetap kita bergaul dengan mereka dengan baik ya di dunia. Walaupun misalkan beda paham, walaupun beda agama, begitu kan? Nah, begitu. Ya, moderator gimana? Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, saya mau nambahkan sedikit nih. Boleh, moderator? Pemakalah? Halo? Tidak ada lagi sepertinya, Ustaz. Ya, ada? Ada nggak?
Tidak ada Ustaz. Ya ada ya. Terima kasih nih pemakalah ya. Dan pada yang hadis siapa pemakalah nih? Lukman Hakim ya. Terus Kaila, Depa. Kalau Atik hadir nggak Atik? Ya, Atik. Nggak ya? Nggak kedengaran nih. Halo? Izin Ustaz. Izin ya? Oke. Ya. Ya, bagus sekali nih pemakalah. Tinggal disempurnakan ya. Nanti kalau ingin dapat nilai, nanti menjelang akhir kita perkuliahan, ada perbaikan makalah ya. Kita nanti di semester akhir atau di semester 8 kita akan membuat namanya skripsi ya. Nanti tolong kalau buat skripsi nanti pakai cover ya di depannya. Ini tadi saya melihat kan dikirim ya ini makalahnya belum ada covernya ya. Nanti Ya mohon Ustaz, ada mohon maaf covernya. Ustaz, itu yang Ya, buat ya, Kak Deva Ustaz. ya, Mohon ya, maaf. ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita sedang belajar ya. Nggak apa-apa, saya maklum banget ya. Terus nanti daftar isinya juga di isi halamannya ya. Daftar isi misalkan tentang akhlak orang tua halaman Bapak gitu ya. Ini untuk ke depan ya. Nanti kalau ingin dapat nilai plus nanti di akhir kuliah kita sebelum ujian ya. Itu nanti makalah diperbaiki dikirimkan ke saya nanti ya. Nanti ada nilai juga. Dan nanti setiap halaman kalau bisa ada footnote-nya ya. Footnote-nya itu artinya rujukan ya. Rujukan makalah kita itu ngambilnya dari buku apa gitu kan. Nah, selanjutnya ya kalau bisa ya nanti ada mufrodatnya ya. Kalimat setiap ayat ada mufrodatnya untuk menambah bahasa kita ya. Sedikit-sedikit bahasa Arab kita kuasai gitu kan. Terus kalau ada juga cari asbab nuzulnya ya. Asbab nuzulnya dari ayat yang kita sampaikan. Ini kan tafsir maudhu'i ya. Tafsir yang tema ya, berdasarkan tema. Seperti sekarang temanya tentang pendidikan akhlak kan. Ya. Terus tadi ada koreksi sedikit ya. Pemakalah tadi mengatakan surat Al-Imran ayat 199 ya. Itu bukan wahfid janahaka ya. Kalau wahfid janahaka itu wahfid lahuma ya. Janahazul itu surat Al-Isra ya. Coba dilihat lagi nanti di Al-Qur'an ya. Halo pemakalah. Ya Ustaz, ya Ya, Ustaz. Alis itu surat Al-Isra ayat 24 ya. Tapi nggak apa-apa sih untuk tambahan materi nggak apa-apa. Tapi yang di sini dicantumkan Al-A'raf ayat 199 ya. Khuzil afwa wa murubil urfi ya. Wa arid anil jahilin itu surat Al-A'raf ayat 199 ya. Nanti nak mohon perbaiki ya makalahnya ya. Nanti pas ya akhir Ustaz. mau ujian tolong dikirim lagi makalah yang sudah diperbaiki. Nanti insya Allah saya nilai ya. Itu saja mungkin yang yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya pendidikan akhlak ini karena yang dinilai oleh masyarakat itu akhlaknya dulu kan. Walaupun ilmunya tinggi selangit kalau akhlaknya jelek itu masyarakat tidak akan mempercayai kita, tidak akan menerima kita. Akhlak dulu kan. Di surga juga yang banyak mengisi surga itu ya taqwallah wa husnul khuluq ya. Orang yang takwa kepada Allah dan baik budi pekerti. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita mempunyai akhlak yang baik. Insya Allah kalau kita punya akhlak yang baik, ketika kita kerja di satu tempat, misalkan ya teman-teman kerja kita, bos kita senang sama kita. Ketika kita di tempat kuliah, dosen kita, teman-teman kuliah kita senang sama kita, kan? Dimanapun kita berada, kalau kita punya akhlak yang baik, insya Allah ya kita akan disenangi oleh Allah, disenangi oleh eh, malaikat, oleh orang tua dan semua manusia. Dan tentunya pijakan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya sudah hafal semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah itu tafsirnya kan Rasul itu ya uswah kita. Rasul sebagai muallim ya, sebagai pengajar. Di samping pengajar yang kedua uswah itu Rasul sebagai muadib ya. Muadib itu yang memberikan pendidikan. Jadi bukan hanya mengajar tapi memberikan contoh begitu ya. Juga
Rasul makna uswah di situ adalah murabi. Murabi itu artinya membimbing, ya, membimbing ke apa rohani kita, ya, khususnya ke sahabat, ya, ada sahabat ditransfer ke kita, gitu kan. Secara tidak langsung kita murabi kita itu Rasulullah. Juga mujahid. Nah, ini yang repot nih. Kita kadang-kadang udah bisa mualimnya, bisa mengajar. Muadib mungkin ya sedikit-sedikit kita bisa mencontohkan, murabi membimbing murid-murid kita, santri kita, ya. Ini yang hebat itu Rasul itu mujahid, ya. Uswah kita mujahid itu artinya yang luar biasa, ya. Jihad di medan perang itu paling depan Rasul itu, kalau ada peperang itu paling depan sampai giginya patah, ya, kena luka dan sebagainya. Ya kalau dibanding dengan jenderal-jenderal sekarang kan kalau ada peperangan yang di depan paling siapa coba? Kopral, ya. Jenderal di belakang. Atau jenderal di hotel misalnya gitu, ya. Rasul itu bukan itu, sebagai mujahid, ya. Di samping rajin puasa, rajin sholat, juga sebagai rajin untuk berperang, mujahid. Itu mungkin ya mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit, ya, mencontoh uswah Rasul, ya, setelah mu'alim, mu'adib, murabi, dan mudah-mudahan mujahid. Itu saja mungkin ya pemakalah. Terima kasih, bagus sekali, ya, sudah menyampaikan makalahnya, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dan mempunyai akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pemakalah ditutup. Ya Ustaz. Ya, terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Ubaidillah atas apa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil apa yang bisa disampaikan dari Kiai Ubaidillah dan bisa mengamalkan. Pertemuan hari ini dicukupkan. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada banyak kesalahan saya minta maaf semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.